Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Jumat tanggal 19 April ya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini naik 0,50% ke area 7160-an ya. Hari ini sih candlenya hijau, IHSG naik, tapi kalau melihat transaksinya sih aslinya malah masih keluar ya. Kalau kita perhatikan di sini hasilnya hari ini masih net sell, paling banyak keluar juga di saham-saham dengan kapitalisasi yang cukup besar yaitu BBCA, Telkom, Bank BRI hasilnya net sell. Di BBCA Telkom untuk hasilnya net sell 270-an M, kemudian di Bank BRI net sell 90,9 M, di ASI, ISAT, ICBP, UNTR juga hasilnya net sell. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih brand ya. Brand asingnya net buy 144,5 M. Nanti kita akan cek untuk saham brand. Selain di saham brand, untuk asingnya juga masuk di Bank Mandiri 117,1 M. Akra, FILM, TPA asingnya masuk, cuman secara keseluruhan untuk hari ini asingnya net sell ya. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya hari ini, untuk indeks Asia hampir semua ya ditutup hijau semua sih. Hijau ya, kompak hijau semua. Untuk besok mungkin lihat aja sih di awal market, soalnya kalau kita update ini pakai Fibonacci terbaru untuk harga indeks ya, untuk level indeks IHSG saat ini harga penutupan itu ya bisa dikatakan area resistennya ya. 7170 itu resisten terdekat untuk IHSG. Misal besok langsung merah, berarti kemungkinan gagal breakout. Hati-hati kalau turun ya, bisa ke area supportnya di 7090, 7090-an, 7100 ya. Area sini area support untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kembali ke disclaimer, dan untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA dulu. Hari ini untuk saham BBCA ditutup minus 0,52% ya, dan untuk aslinya juga masih net sell. Tadi pagi itu sempat hijau dulu ya, mencoba breakout, bertahan di atas 9.525, cuman gagal, close di bawah itu. Jadi 9.525 ya jadi resistennya untuk BBCA saat ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asingnya juga hari ini net sell cukup banyak, 278,7 M ya. Ini BBCA net sell 278,7 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA hari ini tanggal 18 itu ada BK ya, yang distribusi cukup banyak, 535,4 net sell ya. Net sell 500-an M, BK yang keluar juga versi asing. Walaupun yang nampung juga asing sih, cuman BK-nya lebih banyak ya distribusinya, jadi harga sahamnya merah untuk hari ini. Yang nampung di BBCA hari ini untuk aslinya ada KZ, YU, RX, ZP. Yang distribusi ya ini BK ya, paling banyak 535,4 M. Selain BK ada GWAK yang juga net sell. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, cuman untuk transaksinya seperti biasa didominasi oleh asing. Aslinya net sell, harga sahamnya minus 0,52%. Hati-hati aja untuk besok kalau BBCA masih turun, mending jangan buru-buru entry. Kalau mau entry ya level yang cukup bagus buat dipertimbangkan buat masuk ya, itu ada di level 9.325, itu masih jadi area support untuk saat ini. Oke, itu untuk saham BBCA. Ini sih koreksinya memang udah lumayan dalam. Kalau untuk jangka panjang, kalau mau mulai nyicil ya disclaimer sih, suatu saat mudah-mudahan bisa rebound naik lagi untuk saham BBCA ya. Soalnya kalau kita lihat secara trennya ya naik terus, bullish ya, untuk tren panjangnya itu masih bullish. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini aslinya juga keluar di saham BBRI, tapi ditutup naik 3% lebih ya. Mungkin karena secara teknikal juga udah di harga bawah ya untuk saham BBRI ini ya, mungkin ini sih kita pakai MA 200 seperti biasa ya. Ini masih berada di bawah MA 200 nya sih.
Jadi untuk Bank BRI ya, kalau secara teknikal mudah-mudahan besok masih bisa naik. Tapi kalau gagal breakout di atas 5575 ya 5575 itu resisten terdekatnya sih untuk saham Bank BRI. Itu ya pas di garis MA 200 ya, mudah-mudahan bisa breakout. Tapi kalau masih di bawah MA 200 ya, sebenarnya kalau mau masuk ya untuk koleksi saham BBRI bisa dipertimbangkan mulai nyicil. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini aslinya keluar 90,9 M. Kalau kita lihat nilai transaksi BBRI 1,3 triliun ya, hitungannya keluarnya nggak terlalu banyak ya. Jadi sebagian investor asing hari ini ada yang masuk di saham BBRI. Kalau kita lihat di sini aslinya yang masuk ada YU ya. YU-nya akumulasi cukup banyak ya. Ini YU yang masuk versi lokal sih, cuman didominasi YU versi lokal. Netpay 263,7 M. Selain YU lokal, YU aslinya juga masuk 186,03 M. Kalau kita lihat transaksinya secara keseluruhan hari ini ya ini diakumulasi oleh YU versi asing dan lokal. Untuk asingnya sendiri yang jualan hari ini ada ZP, AK, BK, CC ya. Jadi ya diakumulasi oleh YU versi lokal sih. Jadi kemungkinan ya YU ini yang bikin saham Bank BRI hari ini naik lagi dan berhasil bertahan di atas 5400 ya. Itu setelah Fibonacci supportnya. Jadi kalau misal turun untuk besok semoga aja masih bisa bertahan di atas 5400. Kalau menurut saya sih kayaknya ada potensi mungkin akan ini ya konsolidasi di range area 5400 sampai 5625-an, mungkin akan seperti itu aja dulu ya sampai nunggu ada sentimen bagus atau IHSG-nya mulai rebound naik ya. Potensi untuk Bank BRI rebound itu masih cukup tinggi ya, apalagi tren besarnya juga masih bullish, dan ketika harga koreksi turun ya suatu saat biasanya naik lagi ya biasanya ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, kesempatan sini sebenarnya ya kalau mau mulai nyicil yang belum punya posisi di saham BBRI. Tapi kembali lagi disclaimer untuk jangka panjang, tapi kalau untuk scalping atau trading ya tergantung tingkat likuiditasnya, bukan tingkat volatilitasnya untuk besok gimana. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini aslinya yang masuk ini di saham BMRI, harga sahamnya juga naik ya. Naik 2,64% ke level 6.800. Bahkan tadi untuk saham Bank Mandiri sempat naik lumayan tinggi ke 6.900 bahkan ya, tapi turun lagi. Secara teknikal untuk supportnya ada di 6.675 ya. Jadi di awal market langsung open gap atas, dibuka hijau, naik turun di area sini antara 6.675 itu supportnya dan 6950 itu resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksi saham BMRI hari ini tanggal 18 itu aslinya masuk 117,1. Coba kita lihat untuk aslinya yang masuk di saham Bank Mandiri ini siapa? YU versi asing Netpay 121, kemudian DX versi asing 100% transaksinya B di saham Bank Mandiri, Netpay 55,7 M, ZP versi asing Netpay 41,8 M, RX Netpay 26,3 M ya. Jadi diakumulasi oleh asing. Untuk asingnya yang keluar CC, BK, AK ya, nilainya lebih banyak yang masuk. Jadi asingnya Netpay, lokalnya Netsel, harga sahamnya naik. Mungkin untuk besok sih kalau menurut saya sih ada potensi masih ini sideways ya. Jadi kalau mau entry bagusnya itu ada di dekat-dekat level 6675 ya. Misal di dekat-dekat area support ini ada tanda-tanda pullback ya, disclaimer kalau mau entry. Kalau di tengah-tengah sebenarnya agak nanggung, tapi kembali lagi disclaimer kalau tujuannya untuk investasi jangka panjang mungkin di saham Bank Mandiri ya disclaimer ya, kalau mau entry cuman agak nanggung sih, lebih bagusnya itu nunggu koreksi ke area support. Tapi untuk besok kayaknya ya ini kalau nggak naik turun ya paling di area sini-sini aja antara 6675 sampai 6950 ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya
Kita akan cek saham BRIS. BRIS hari ini naik cukup tinggi ya, naik 4% lebih ya. Tak kirain mau turun dulu uji support, ternyata langsung naik dan breakout lagi di atas 6580. Berarti ini udah buat support apa ya, swing low baru ya. Ini misal kita tarik begini, maka untuk level harga BRIS saat ini ya resisten terdekannya di 2635. Kalau kita lihat untuk transaksinya apakah aslinya masuk, kalau aslinya masuk biasanya ada potensi naik untuk besok. BRIS kalau kita lihat hari ini aslinya masuk 19,9 M, lumayan ya. Jadi aslinya hari ini harga saham BRIS naik, itu disertai asing masuk. Aslinya mulai masuk lagi di saham BRIS. Kalau kita lihat AKBK lagi yang masuk, untuk AK-nya net buy 14,9, berarti BK-nya BK versi lokal ya. Ya, BK lokal masuk 10,4, AK versi lokal masuk 19,4 M yang distribusi BB versi lokal. Untuk transaksinya didominasi lokal, tapi karena aslinya net buy ya mudah-mudahan aja untuk besok saham BRIS masih bisa bertahan di atas 2550. 2560 itu area support terdekat untuk saham BRIS. Misal besok koreksi turun dan di area supportnya ini ada tanda-tanda pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya. Kalau menurut saya sih ya masih akan sideways di antara 2560 sampai 2630 untuk besok. Kalau bisa breakout ya bagus, ada potensi nutup gap berarti ke 2700 ya kalau menutup gap untuk saham BRIS. Misal besok bisa breakout ya, target price-nya ke 2700. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBTN ya. Hari ini naik juga ya. Jadi ini masih apa ya? Ya trennya masih belum patah, mudah-mudahan aja ini masih dijaga untuk saham BBTN ya, di atas trendline yang kita buat kemarin. Nah ya, apalagi hari kemarin itu walaupun turun cuma dijaga di atas support 136-an dan hari ini langsung hijau, ditutup naik 3,37% ya ke 1420 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BBTN hari ini aslinya net buy 12,87 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBTN hari ini tanggal 18, secara keseluruhan sih ada CC ya, versi asing ini net buy 11,2 M. Selain CC ada KZBK yang juga masuk. Kemudian yang keluar aslinya ada ZPAK, cuman nggak sebanyak asing masuk. Jadi aslinya net buy, lokalnya net sell ya. Tapi karena aslinya net buy, harga sahamnya secara teknikal juga masih bisa mantul naik ya. Mudah-mudahan aja ini itu apa higher low-nya. Jadi misal naik terus bisa breakout di atas 6.600. Nah itu udah ada potensi mau bullish sih sebenarnya, seperti itu untuk saham BBTN. Jadi kalau mau entry untuk besok, disclaimer walaupun agak telat ya bagusnya pas di awal market ketika atau kemarin ketika ini mantel di area supportnya 1360. Mungkin seperti itu untuk saham BBTN. Untuk besok kalau naik, target price-nya ya ini, kalau berhasil breakout di atas 1430 ya ngetes resistennya di 1460. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBTN. Breakout di atas 1460 ya ini nutup gap berarti ke 1500. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya untuk pola atau skenario BBTN. Tapi kembali lagi tergantung mekanisme pasarnya gimana ya. Kalau sekiranya besok malah di perjalanan itu sellernya lebih kuat ya nggak menutup kemungkinan turun ya. Cuman ini prediksi aja. Mudah-mudahan bisa seperti ini ya, polanya turun, naik, breakout dan naik lagi. Nanti setelah buat swing high baru ya koreksi lagi. Wajarnya sih seperti itu ya kalau polanya bagus. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Telkom hari ini naik tapi ya belum terlalu tinggi ya, 1,56%, masih ninggalin gap trend yang cukup lebar. Ini resistennya resistennya masih di sini sih. Resistennya masih di 3390.
Mudah-mudahan saya bisa kejemput ya dalam waktu dekat ini. Coba kalau kita lihat untuk transaksi hari ini untuk saham DLKM tanggal 18 aslinya net sell cukup banyak ini 275M. Hati-hati untuk besok ya, kayaknya ada potensi masih sideways di area saat ini. Kalau kita lihat lebih detail untuk Telkom hari ini tanggal 18 yang distribusi itu ZP BK. ZP versi asing net sell 153M, kemudian CC versi asing net sell 88,2M, BK, YU, BB, REK versi asing juga net sell ini. Jadi asingnya lebih banyak yang keluar sih, yang nampung untuk asnya AK paling banyak 71,06M ya. Untuk lokalnya net P, asingnya net sell, harga sahamnya naik. Yang jadi market maker utama hari ini di saham Telkom, CC, ZP, keduanya dalam trading, CC-nya cuma malah net sell ini 42,9M. Hati-hati untuk besok, ada potensi masih turun. Kalau mau trading sih kurang rekomendasi ya untuk Telkom saat ini, tapi kalau untuk swing atau untuk invest sih ya sebenarnya masih bisa dipertimbangkan ya. Ini harganya udah menarik buat dikoleksi sih sebenarnya, yang punya uang dingin. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Mudah-mudahan bisa ketutup dalam waktu dekat, tapi untuk besok kalau melihat transaksi hari ini sih mungkin akan sideways dulu ini di area-area 3.200-an, 3.100, 3.300 area sinilah. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Harganya masih di bawah ya. Ini masih sideways di harga bawah. Hari ini pun ditutup minus malahan 0,49%. Kalau kita lihat, padahal kan pendapatannya naik ya untuk saham ASI ini. Untuk dividennya udah ada isu belum? Penjualan mobil lesu. Oh, kalau penjualan mobilnya turun ya hati-hati ini untuk saham ASI. Bisa-bisa kuartal 1 ini kurang bagus ya untuk pendapatannya. Cuman ya mudah-mudahan kalaupun turun nggak beda jauh dari kuartal 1 tahun kemarin untuk EPS-nya ya. Ya mungkin ini sih kita pakai Bollinger, soalnya ketika harga sahamnya itu cenderung sideways itu pakai Bollinger aja kayaknya udah cukup akurat ya untuk menentukan support resistennya. Ini udah di area support sih. Kalau misal besok naik ya resistennya ada di 5225. Mudah-mudahan sih bisa langsung hijau ya, soalnya kalau malah buat candle bearish ada potensi melanjutkan penurunannya sih. Tapi semoga aja besok hijau lah, atau paling enggak sideways atau ya bertahan di angka 5100-an itu cukup bagus. Kalau melihat transaksinya hari ini ya, asingnya yang keluar berapa hari ini? Belum kita lihat ya. Keluar tapi 35,9M aja. Semoga aja besok bisa hijau sih untuk sama SI. Lalu kita lihat lebih detail. Ini ya BK, AK, KZ masih broker-broker asing yang keluar ya. BK, AK-nya versi asing, tapi yang nampung asing juga sih. YU versi asing nampung 80-an M. Jadi ya mudah-mudahan bisa mantul naik ya. Untuk target price-nya ya kalau nggak di 5225 breakout di atas itu, resistance selanjutnya ke 5400. Oke, itu untuk saham ASII ya. Selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto hari ini masih ini ya, masih nggak kurang bagus sih. Malah tadi sempat turun ke harga 61 untuk saham Goto itu. Selain likuiditasnya kurang bagus, belum ada sentimen yang bagus ya. Aslinya sih masuk 2,3M, tapi kalau lihat nilai transaksinya cuma 118 ya hitungannya sepi. Kalau harga saham Goto sepi ya biasanya cenderung harganya nggak terlalu banyak pergerakan. Kalau kita lihat transaksinya hari ini juga nggak ada yang signifikan banget ya. Kayaknya untuk besok ya mudah-mudahan sih naik ya, tapi kalau masih sepi mungkin akan sideways atau bentuk candle kecil ya. Kalau naik
Ini sih untuk saham Goto. Wah, agak ngeri ya kalau turun terus bisa ke 50-an ini. Ya kalau mau entry buat trading mending nunggu lebih rame lagi sih untuk saham Goto. Kalau masih sepi mending wait and see aja amannya. Oke, itu untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita akan cek saham brand ini yang paling banyak dibeli asing dalam beberapa hari terakhir. Hari ini sih ya ditutup minus ya, koreksi, tapi aslinya masih masuk sih. Jadi kayaknya masih ada potensi uji resistennya yang di 8.400 dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan ya, dalam catatan aslinya nggak distribusi banyak. Kalau kita lihat yang masuk di saham brand apakah masih BK AK sih, BK-nya masih masuk. Ini 32,5 M ya, jadi belum keluar. Kalau kita lihat secara keseluruhan diakumulasi oleh AK 131, kemudian BK versi asing juga hampir seluruh transaksinya buy. Netbuy 32,5 M, CC versi asing netbuy 31,5. Yang keluar DP YU cuman nggak sebanyak asing masuk. Jadi asingnya netbuy, lokalnya net sell ya. Tadi sempat turun cuman perlawanannya lumayan kuat, dan secara support resistance-nya masih sama. Kalau mau entry agak nanggung ya, lebih dekat ke resisten, tapi kembali ke disclaimer. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik lagi nguji resistennya. Gagal breakout mending diamankan yang udah floating profit ya. Kalau koreksi turunnya ini bisa pantau di 7150-an mungkin kalau mau entry ya. Oke, itu untuk saham brand. Kalau menurut saya ada potensi naik dulu mungkin di awal market. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini juga naik kalau nggak salah. Oh, turun ya. Turun 3,50% nih, brandnya naik, BRPT-nya turun. Kalau lihat secara historinya support kuatnya di area sini 945 ya. Kalau kita lihat beberapa hari terakhir juga ini cenderung bertahan, ada yang jaga di level 940 945. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham BRPT hari ini tanggal 18 secara keseluruhan sih didistribusi oleh BK, AK, ZP asing ya malahan, jadi BK-nya malah jualan di BRPT masuk di brand ini. Didistribusi oleh asing, hati-hati aja untuk besok kalau turun ya. Tapi kalau di misal turun dan di area 740 745 data-data double back ya, disclaimer sih buat teman-teman yang mau masuk ya, siapa tahu habis itu mantul naik lagi. Soalnya kalau kita lihat historinya ya ini cenderung dijaga di level 940 945 ya. Jadi kalaupun mau misal besok turun dan entry di area 940-an ini, misal pun jebol ya antisipasi aja sih, jadi resikonya nggak terlalu gede ya kalau entry di area support. Mungkin seperti itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Gagal breakout ya, setelah kemarin mencoba breakout, hari ini malah turun ini. Jadi gagal breakout untuk saham cuan, minus 5,41% ya. Untuk resistennya masih di 6.625. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk cuan hari ini tanggal 18 aslinya net sell 5 M-an ya, aslinya keluar. Kalau kita lihat lebih detail hari ini CP net sell 13,7, AK, MG juga jualan ya, AK, BK, CC, ZP versasing net sell. Yang masuk untuk aslinya BB lagi. Coba kalau kita cek dari awal bulan BB ya, yang seluruh transaksinya buy di saham cuan. Ya karena ini gagal breakout dan lebih dekat ke resisten ya, mending untuk besok wait and see aja dulu sih, atau di awal market jangan buru-buru entry, lihat bid overnya ya. Tapi kalau mau masuk buat scalping, disclaimer sih ini untuk tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi, jadi lumayan ya kalau bisa scalpingan di saham cuan. Lihat transaksi hari ini potensinya kayaknya masih tuh. Wah, ini hari ini tanggal 18 CPMG jualan, yang masuk malah sebagian retail ini ya. Hati-hati aja besok kayaknya ada potensi masih turun di awal market ya. Oke, itu untuk saham cuan ya. Selanjutnya kita akan cek saham ATLA yang baru hari ketiga masih arah ya, walaupun di awal market itu sempat turun, sempat koreksi habis naik ya. Misal ini loh, maksudnya habis open gap atas ya, opennya di 192, koreksi dulu tapi habis itu ngegas. Kalau kita lihat transaksinya,
Untuk saham ATLA ya hari ini, padahal kalau nggak salah kemarin itu udah didistribusi ya, tapi hari ini ada HD yang akumulasi 19,8 M. Kemungkinan sih ini yang bikin saham ATLA naik. APGB-nya untuk HD ada di 223 ya. Kalau kita lihat dari awal IPO-nya, HD jualan tapi hari ini naik. Berarti buat patokan ya mungkin hari ini aja ini. Tadi berapa? 223 ya. 223 itu ya di sini sih. Misal besok koreksi turun, pantau aja di level 223 ini apakah bertahan di atas itu atau enggak. Kalau melihat transaksi hari ini ada yang akumulasi yaitu HD yang mudah-mudahan masih bisa naik lagi untuk besok ya. Kalau buat scalpingan disclaimer, tapi kalau untuk jangka panjang atau swing beberapa hari agak beresiko ya. Buat scalpingan aja naik beberapa persen ambil gitu aja ya. Lebih amannya sih seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer. Buat patokan ini jebol di bawah 223 mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham ATLA ya. Untuk warannya turun ya 50% ya. Emang kalau di waran itu nggak terlalu direkomendasikan sih kalau mau entry. Kalau kita lihat juga ini udah mulai sepi, ada jualan di waran ya. Ada aja lebih pilih masuk di itu sahamnya ya. Buat teman-teman yang malah minat di waran ya, sebenarnya itu agak kayak apa ya, ya buang-buang uang sih. Nanti takutnya hangus loh kalau pas udah nggak bisa ditukar ya. Oke, itu untuk saham ATLA, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.